yang mana sampai dengan saat ini kita masih diberikan bermat lainnya yang didapatkan kita sesuai dengan undangan. Tentunya saya akan sampaikan serta nasihat DKM 16 Bapak Haji Sartono, yang terhormat Bapak Wilda Hidayat selaku Ketua DKM, serta yang terhormat rekan-rekan. Marilah kita dalam mimpinya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat taufik dan hidayahnya pada malam hari ini kita bisa hadir sama-sama di Utara Ikhlas dalam rangka pembahasan kegiatan DKM. Salam senantiasa tercurah kepada Junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, kita keluarga umatnya, senantiasa di malam ini mendapatkan kabarnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih mewakili Bapak Ketua DKM. Harusnya pertama Pak Ketua DKM yang memberikan arahan, namun beliau minta saya memberikan saran apa yang pada malam ini kita akan bahas. Dalam agenda rapat yang telah dibacakan oleh pembawa acara Pak Sekretaris, yaitu nomor 1 adalah pembahasan masalah laporan keuangan. Kenapa kita membahas laporan keuangan ini penting? Karena semenjak kita menjalankan program prelek ini, ternyata antusias warga di baik di RT 3 maupun di RT 2 itu alhamdulillah cukup bagus. Artinya apa? Ini salah satu tanggung jawab kita secara moral, artinya baik laporannya, visinya apa yang kita pergunakan ini harus betul-betul kita cermati. Jangan sampai ada anggapan ini laporan cuma normatif aja nih, apa-apa yang dikerjakan tidak transparan bawahnya kan. Nah, saya berharap tidak ada hal-hal seperti itu terjadi. Mari ini karena kepercayaan harus kita jaga agar apa yang telah disampaikan ke. Terima kasih Pak RT. Assalamualaikum. Sehat ya, bisa hadir. Komisinya makin tambahkan makin mudah, tapi sekarang udah ini berapa? Udah lulus. Saya lanjutkan. Jadi begitu pentingnya, karena pemasukan DKM ini bukan masjid jami. Jadi apa yang kita lakukan ini salah satu contoh daerah yang kita coba. Alhamdulillah ini sudah bisa berjalan dengan baik. Ini manfaatnya diantaranya waktu itu kan, selain untuk operasional DKM, syukur-syukur bisa membiayai kegiatan hari besar
keagamaan maupun hari besar yang lain dari KRTA. Namun perlu diketahui bahwa pemasukan infak di musola kelas ini tergantung amal yang ada di samping Pak Sekjen. Bahkan beberapa kali kotak amal itu telah dibongkar. Tapi alhamdulillah berkat di Kerampek sampai saat ini ada aman. Terima kasih Ibu. Di atas. Biasanya tidak tidur kapan, tapi malam ini harus datang karena kegiatan hari Minggu. Pengajian sudah selesai. Terima kasih bisa hadir di rapat. Saya nanti sama-sama kita bahas agar nanti mendapatkan santunan anak yatim yang kebetulan berkesempatan hari ketiga pada bulan Desember ini adalah menjadi hajatnya Pak RT 03. Mari sama-sama, ini bukan hajatnya Pak RT aja ini, tanggung jawab bersama. Mari kita diskusikan, mudah-mudahan pelaksanaan nanti bisa berjalan dengan baik. Sambil kita mendengarkan tausiah yang akan dihadirkan oleh Ibu Kesi atau Bu Ratna. Pak Kiainya sudah siap ya Bu Kesi? Siap ya. Ini mohon maaf ini sambil dicampur aja. Kasihan Ibu nanti kalau kemalaman. Jadi nanti kita bapak-bapak pasar mata untuk membantu tempat ininya Pak, dekorasinya biar agak semarak gitu. Kalau cuma hanya ngumpul aja nggak ada temanya gitu kan, rasanya kok kurang seru juga. Alhamdulillah banner sudah dibuat, sudah selesai. Terima kasih Pak Gus Hidup yang telah membantu buat banner. Nanti tinggal besok hari Sabtu, diajukan aja Pak Sarmada kira-kira jam berapa kita akan mulai Pak Sarmada? Pagi aja Pak? Pagi ya? Jadi mohon bapak-bapak yang tidak ada kegiatan, besok kita sama-sama ke musola sambil membersihkan apa-apa yang masih harus kita bersihkan agar tamu yang hadir nyaman juga. Saya aja melihat kamar mandi itu sudah ada isi, sudah cukup lama. Makanya kemarin saya tadinya mau upgrade, jadi mau upgrade bahan yang di dalam itu. Ternyata Mbak Gudul kewalahan juga gitu. Akhirnya saya baru berkesempatan tadi pagi mau berangkat, Bu Haji pusing, mikirannya kabur, saya tinggalin aja. Mudah-mudahan di rumah nggak apa-apa, alhamdulillah malam-malam ini bisa ada pengajian dekat lindungan Allah SWT. Istri saya sehat kembali, amin. Saya kembali ke laporan keuangan dulu Ibu ya. Saya kemarin minta untuk dikopikan ya Pak, benar ya, untuk dikopikan dibagi RT 2 biar kita mencermati apa yang nanti yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh Pak Bendara. Karena ini infaknya selain dari RT 3 dan RT 2, makanya untuk sama-sama diketahui bahwa infak RT 02 ini memang harus kita pisahkan. Ini tidak bisa dicampur dengan infak yang ada di RT 03. Kenapa? Karena yang infak RT 03 ini bercampur dengan kegiatan RT.
kalau infak yang dari 02 itu khusus buat kegiatan musola. Jadi kalau diakumulasi saldo terlihat besar, tapi kalau sudah dikurangi dengan infak dari RT 02 dan infak dari musola, itu kemungkinan besarannya akan berkurang. Jadi kita tidak bisa melihat saldo. Terkadang kan nggak saldo itu hanya ujungnya aja gitu kan. Saldo DKM begini. Jadi ini lelek dah. Jadi kan apa yang diterima masyarakat ini cuma ujungnya aja gitu. Nah makanya saya berharap jumlah sedekah lelek ini kalau bisa ada catatan di buku kas pembantu atau catatan buku harian untuk mengetahui seberapa besar sih sedekah yang RT 3 dan RT 2 ditambah dengan sedekah kotak amal. Karena apa? Ini merupakan penerimaan, Pak. Penerimaan harus dicatatkan dalam BKU sebagai penerimaan. Nah nanti apa saja operasional yang dikeluarkan di dalam BKU harus terinci berapa saldonya setiap bulan. Kalau bisa dibuat laporan rutin agar nanti kalau ada kegiatan kita nggak bingung mau menghitung gitu. Paling tidak kan kalau pengurus sudah tahu saldonya berapa, punya bayangan. Karena program kita ini selain program dari DKM yang sudah rutinitas, program kita itu yang selalu mengeluarkan biaya besar itu selain pembangunan adalah PHBI. PHBI itu kalau mendadak memang agak berat karena biayanya cukup lumayan besar. Nah, saya berharap ini sama-sama dipahami. Program PHBI dengan programnya KRT-an ini karena sudah sepakat bahwa proyek ini dipergunakan untuk kegiatan PHBI dan kegiatan KRT-an. Jadi penggunaannya harus diperhitungkan. Artinya kalau umpamanya dibikin prosentase dari 100% umpamanya untuk kegiatan PHBI taruhlah umpamanya 30%. Untuk operasional kalau dihitung kira-kira berapa, nanti prosentasenya berapa. Nah, untuk kegiatan RT itu juga pengeluaran dari PLN ini Pak RT sesuai dengan prosentase yang nanti sama-sama kita sepakati gitu. Berapa sih nanti yang dialokasikan ke kegiatan PLN? Artinya apa? Kalau saldo kasnya sudah cukup besar, kemungkinan besar yang akan dikeluarkan dari kas DKM khususnya dengan PLN itu akan kita sesuaikan. Tapi kalau umpamanya saldonya agak kecil, ya mau nggak mau harus kita perhitungkan berapa aja yang harus kita keluarkan. Tidak mungkin kita mengeluarkan SDKM yang ada untuk kegiatan KRT-an gitu. Artinya hanya yang bisa kita keluarkan sekian persen lah untuk kegiatan KRT-an gitu. Karena apa? Ini udah kita sama-sama kita sepakati bahwa proyek itu manfaatnya selain untuk operasional dan PHBI adalah untuk membantu kegiatan KRT-an. Jadi apabila nanti KRT-an punya program, kalau nanti umpamanya dari proyek itu tidak bisa memadai keseluruhan, ya paling tidak harus kita pikirkan
bagaimana caranya untuk mencukupi anggaran kegiatan PRT-an. Ya syukur-syukur dari proyek ini bisa membiayai baik kegiatan BKM Musola Ikhlas maupun di PRT-an. Harapan kita seperti itu. Namun apabila yang telah kita rencanakan itu ternyata hasil simpanan kita tidak mencukupi untuk khususnya untuk kegiatan PRT-an, saya berharap PRT juga harus ada inovasi gitu loh. Ya salah satu contoh, kalau 17 tahun ini kan melibatkan non-muslim juga, gitu kan. Artinya bisa kita dalam dana untuk yang PRT-an dari non-muslim, tapi disimpan di PRT-an, tidak dicampurkan dengan kas BKM. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Nanti kalau dari Bapak Ibu ada pendapat yang lebih bagus, monggo silakan disampaikan. Itu yang perlu saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang telah kita rencanakan ini bisa kesinambungan, baik PHBI, kegiatan BKM maupun kegiatan PRT-an bisa terus jalan dengan sinergi gitu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi jangan ada apa-apa, ini di kami duit masih segini, kok nggak bisa mengeluarkan segini. Jadi tadi nanti kita bikin kesepakatan dari perhelek itu yang dari jumlah penerimaan dari 100% ini berapa persen untuk kegiatan PRT-an, berapa persen untuk operasional DKM, berapa persen untuk kegiatan PHBI. Jadi bisa terpisah-pisah. Jangan terpacu dengan udah kalau dalam proyek ini semuanya harus dari situ, nggak bisa begitu juga gitu. Ini tergantung berapa banyak yang telah kita kumpulkan. Itu yang harus sama-sama kita pahami. Jangan nanti salah persepsi. Itu hanya salah satu cara menggalang dana agar setiap kegiatan yang kita jalankan, program kita ini, pembiayaannya tidak terlalu berat pada saat itu mengadakan kegiatan. Sebetulnya prinsip-prinsipnya seperti itu. Ini sedikit paparan. Untuk selanjutnya nanti Pak Bendara yang akan mempresentasikan ininya Pak, laporan keuangannya. Dan laporan keuangan ini mulai bulan besok saya berharap laporan ini udah mulai rutin. Tidak, kan kalau kita lihat di laporan di sana itu yang saya lihat baru bulan September ya. Artinya Oktober, November belum terpapan. Nah makanya kemarin sempat di grup kita sedikit kita bahas. Nah saat ini mari kita sama-sama kita bicarakan apa-apa nanti yang menjadi penerimaan, mana yang menjadi pengeluaran, biar clean and clear. Jadi ya karena ini ada dua wilayah yang ikut bergabung di Musola Ikhlas. Ini bentuk rasa tanggung jawab kita kepada jemaah, khususnya Musola Ikhlas dan warga RT 3 dan RT 2. Barangkali itu saja, terima kasih. Nanti bisa ditambahkan yang lain. Mari kita sama-sama kita dengarkan paparan dulu untuk laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita sekaligus memberikan wacana kegunaan dari PRT yang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Pak RT. Alhamdulillah selamat
pertemuan, tapi nggak ada salahnya kalau Bapak ini bergabung. Tentunya ada yang ingin disampaikan nanti untuk persiapan hari Minggu, ya bisa dipersiapkan seperti tadi untuk tausiahnya. Kiai sudah, Kiai apa Ustaznya apa? Oke. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita menginjak ke acara berikut, kita beri kesempatan kepada bendahara kita yaitu Bapak Eko Purwanto untuk menyampaikan laporan keuangan yang ada di DKM Kalimas. Kepada Bapak Eko dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak-bapak rekan ibu yang hadir dalam pertemuan rapat pada malam hari ini. Jadi sesuai dengan agenda acara yang tadi sudah disebutkan, salah satu poin yang ada yaitu dalam bentuk penyampaian mengenai laporan keuangan, terutama nanti di sini ada muncul beberapa unsur. Di salah satunya adalah mengenai satu tabungan akhirat dan menempatkan posisi saldo dalam setiap bulan. Baik Bapak-bapak Ibu, jadi atas saran-saran yang kami terima, saya mencoba untuk memaparkan posisi transaksi dari bulan Juli. Kalau yang tadi saya bagikan itu dari bulan Juli sampai dengan November. Jadi mohon maaf karena Desember ini sedang transaksi berjalan. Sebenarnya kami juga sudah membuat, saya belum sempat kopikan tadi. Nanti mungkin bisa saya sampaikan, kami bacakan. Jadi nanti posisi saldo akhir itu tercatat per malam ini. Jadi Desember 13 Desember 2024 dengan diawali di bulan Juli. Nah, dalam yang saya sampaikan di sini mungkin dalam transaksi ini kami tidak bisa menyebutkan satu-satu, mungkin beberapa yang saya sampaikan yang intinya penting-penting penerimaan tadi yang terkait dengan kotak amal, terus hasil dari penerimaan pelet dan pengeluaran yang istilahnya kita keluarkan yang sifatnya kita juga masih mengeluarkan subsidi. Baik, untuk itu ingin saya sampaikan laporan keuangan ini dimulai dari bulan Juli. Kalau kita lihat di sini di bulan Juli ini penerimaan pelet belum nampak ya, karena itu kita mulai. Kalau secara ini data yang kita terima itu dari bulan sudah dimulai dari bulan Agustus. Nah, di bulan Juli ini ada pencatatan hasil daripada kotak amal besar. Yang saya maksud ini di sini kotak amal besar ini ada di sini. Ini sebesar 1.365.000. Kemudian pengeluaran ini sebenarnya termasuk pengeluaran rutin. Nah, posisi kas pada akhir Juli tercatat 13.194.000 rupiah. Ya, jadi yang tadi yang saya berikan yang penting itu kotak amal besar 1.365.000. Ini saya membuka kotak amal ini biasanya durasinya waktunya itu kita kurang lebih 2 bulan. Setiap per 2 bulan dengan ditemani oleh Pak
Pak Yono. Baik, selanjutnya di bulan Agustus. Di bulan Agustus ini juga begitu. Prelek kita masih belum lengkap dalam pencatatan di transaksi bulan Agustus ini. Karena kalau kita lihat di tabel yang ada di bulan Agustus, walaupun ada di bulan Agustus sudah mulai berjalan, nanti itu akan terlihat di bulan Agustus ini tidak ada ya untuk prelek. Dan posisi saldo pada akhir Agustus sebesar 11.595.000 rupiah. Nah, di bulan September ini baru kemudian kita dapat melihat daripada hasil prelek yang kita dapat. Dan tadi saya sampaikan tadi, di bulan September itu ada angka terima dana penerimaan Rp4.719.000. Itu kalau kita lihat di tabel hasil penerimaan, itulah hasil yang di bulan Agustus. Bulan pertama yang kita terima dari pengumpulan tabungan AERA. Kemudian kita ada terima dana itu 1 juta lagi, ini dari internal sama Allah. Kemudian ada terima lagi 5.472.000. Nah, 5.472.000 ini kalau kita lihat ada di dalam tabel ini, inilah yang ada pendapatan yang kita terima di bulan September. Jadi di bulan September itu ada penerimaan dana yang sebenarnya yang dalam kolom itu, yang tadi itu dari bulan Agustus, kemudian yang di bulan Septembernya 5.472.000. Dan posisi stok, posisi saldo pada akhir September adalah Rp14.316.000. Oke, kita lanjut lagi. Di bulan Oktober, di situ ada angka penerimaan Rp1.130.000. Nah, itulah itu juga dalam bentuk penerimaan dari hasil kotak amal besar. Yang tadi saya sampaikan, saya setiap itu kurang lebih 2 bulan bersama dengan Pak Yono membuka daripada hasil kotak amal tersebut. Yaitu di bulan Oktober sebesar Rp1.130.000. Kemudian yang di angka Rp5.224.000 itu adalah hasil prelek di bulan Oktober. Di bulan Oktober sebesar Rp5.221.000. Sehingga kas kita pada akhir Oktober telah dikurangi dengan pengeluaran sebesar Rp17.577.000. Di bulan November, mungkin ini akan kita gunakan. Di bulan November kita masih bisa mencantumkan penerimaan dari hasil prelek Rp1.403.000. Nah, itu kenapa itu saya dimasukkan untuk bulan November hanya sebesar Rp1.403.000, karena ini hanya terkait pada saat itu sudah menjelang akhir bulan.
Jadi kami harus tutup buku. Jadi yang saya maksudkan itu adalah yang bulan November itu dari blok A41 belakang sebesar 986.000 dan blok A42 417.000 rupiah. Totalnya 1.403.000 rupiah. Nah, kemudian bagaimana dengan penerimaan di blok-blok lainnya? Kalau di dalam tabel di situ tercatat masih menyisakan 2 blok, yaitu 870.000 dari blok A 45, 46, 47 dan RT2 1.100.000 rupiah. Ini saya maksudkan di bulan Desember. Di situ bapak-bapak nggak ada di sini. Mohon maaf ini saya. Totalnya sebesar 1.970.000 rupiah. Itu ada tercatat di bulan Desember. Nah, di bulan Desember itu saya mencoba untuk merekap dengan penambahan 1.970.000 rupiah itu total dana setelah dikurangi total saldo setelah dikurangi daripada pengeluaran sebesar 12.855.000 rupiah Desember. Nah, dari angka 12.855.000 rupiah per tadi 13 pada tanggal 13 Desember hari tadi sore ada beberapa pencatatan pengeluaran, yaitu mengenai pembelian pintu sebesar 780.000 rupiah, kemudian pembelian sedikit silent dan semen sebesar 60.000 rupiah, kemudian ada pengeluaran dari yang terkait dengan kegiatan pertemuan malam ini sebesar 175.000 rupiah. Sehingga yang tadi saya sampaikan bahwa kas saldo sampai dengan malam ini atau di bulan Desember ini sebesar 11.840.000 rupiah. Itu adalah posisi kas terakhir kita. Kemudian saya juga ingin menyampaikan sedikit tentang kegiatan token listrik. Seperti kita ketahui bahwa token listrik kita ini rata-rata pemakaian per hari itu antara 25 sampai 30 kWh. Nah, sementara dari teman-teman yang kita terima itu, kalau kita hitung, katakanlah kita sampai dengan itu, taruhlah kurang lebihnya 900 atau 1 juta rupiah per bulan. Sementara kita menerima dari hasil donatur dari teman-teman jamaah itu sekitar 50% dari jumlah kebutuhan itu. Sehingga kami untuk menutupi 1 bulan itu harus menambah kurang lebih antara 400 sampai 500.000 rupiah. Sebagai contoh gambaran, di tanggal 7 Desember kemarin, hasil perhitungan dalam pencatatan rutin saya bahwa token listrik saya itu akan habis per 14 Desember. Makanya 1 minggu sebelumnya kami mencoba untuk mengisi kelanjutan dari kebutuhan token listrik yang kita perlukan.
pada waktu itu tanggal 7 Desember itu kita baru mengumpul atau terkumpul dari teman-teman jamaah itu 200.000 rupiah. Dan pada akhirnya tanggal 7 Desember itu saya mencoba untuk mengisi sebesar 500.000 rupiah. Itulah yang tadi saya katakan, saya mencoba menarik dana dari kas musyawarah ini sebesar 300.000 rupiah. Nah, yang saya catat dalam buku di sini 300.000 rupiah itu adalah pengeluaran yang benar-benar dari kas BK. Nah, dari hasil pengisian sebesar 500.000 rupiah itu kita hitung, kita proyeksikan itu akan mencukupi di bulan Januari minggu pertama. Kalau nggak salah kemarin tercatat 700 kWh. Itu akan sampai di minggu pertama bulan Januari. Sementara kami ada kelanjutan dalam menerima donasi dari teman-teman. Yang tadi 200 katakanlah tadi sudah saya belanjakan 7 Desember tadi. Karena supaya saya cari aman, saya biasanya narik waktu lead time itu 1 minggu sebelum KWH-nya itu benar-benar habis. Nah, kelanjutan dari penerimaan ini hingga saat ini dari teman-teman jamaah untuk donasi token ini baru 150.000 rupiah. Jadi kalau kita total sampai dengan tanggal ini itu baru 350.000 rupiah. Ini buat gambaran saja. Kemudian dari 150.000 rupiah tadi saya sampaikan itu akan habis nanti di minggu pertama bulan Januari. Sebelum token itu habis 1 minggu saya sudah siap-siap untuk menyiapkan pengisian token selanjutnya. Nah, ini buat gambaran kita aja. Jika 150.000 rupiah itu tanpa saya ambil subsidi kembali dari kas, tentunya ini juga 150.000 rupiah tadi kalau kita dibagi 25 atau 30 kWh kurang lebih hanya 6 hari. Jadi biar kita lebih simpel lagi, biar lebih kita fokus. Nah, kita mengisi minimal antara 400 sampai 500.000 rupiah. Jadi seperti itu gambarannya untuk token, untuk sekedar penyampaian saja. Tadi yang terkait dengan laporan sudah saya sampaikan, dan tentunya kami memang dalam menangani tentunya mungkin masih banyak salah sini masih kurang dari kesempurnaan, tapi mudah-mudahan kita semua juga sepakat dan sama-sama ingin bahwa daripada pemaparan selanjutnya itu akan lebih akan lebih baik lagi. Makanya tadi ada beberapa poin yang disampaikan sebelumnya kepada Pak Prono. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kita lakukan. Dan oke, sebelum untuk saya akhiri, mungkin sekedar satu penyampaian. Mungkin bapak-bapak juga ibu-ibu juga semua mengetahui bahwa dari hasil prelek ini ya kita sudah bisa mensubsidi daripada majelis taklim ini semenjak itu berjalan. Kemudian terakhir kemarin peringatan Maulid Nabi, tidak salah Pak Sudah ya, kita juga sudah ambil sumber dari kegiatan ini.
Baiklah, saya rasa saya hanya bisa itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi sudah satu poin yang kita dapat, mudah-mudahan bisa kita jabarkan, kita laksanakan, sehingga semuanya ini akan lebih apa, dalamnya akan lebih sempurna. Baik, saya rasa itu Pak Asep yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan keuangan secara tertulis maupun penjelasan secara rinci. Kira-kira kita buka sesi pertanyaan ya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Haji, Pak Jarkono, setelah laporan PKM, barangkali kita beri kesempatan yang ingin bertanya. Barangkali silakan. Ada yang mau ditanyakan, Pak Haji Dedi? Oke. Kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebelumnya mungkin Pak Bendahara biasanya hanya usul saja. Mungkin ini dari segi laporannya, alangkah baiknya dibuatkannya per bulan saja, gitu kan. Kalau lihat ini kan ada yang kecampur ya, ada laporan masuk di bulan September itu 2 kali gitu kan masuk gitu. Maksudnya itu dibuatnya neracanya per bulan aja, gitu kan. Apalagi pengeluaran sudah rutin ya, pengeluarannya ABCD gitu kan. Apalagi income-nya juga mungkin nanti yang jelas dari kotak amal dan perelek gitu kan. Maksudnya untuk memudahkan orang baca nanti. Nah, saya sebenarnya di sini juga memang ada kok di sini ada token gitu kan. Saya tanya waktu di sini token apa gitu kan, apakah token yang itu. Nah, ternyata memang di sini kita ini sudah mensubsidi token itu 2 kali ya, bulan Oktober dan bulan November. Gitu kan. Nah, ini saya sebenarnya filosofinya dulu kan, ketika token itu bahwasanya kita sengaja meminta donatur dari jamaah gitu kan. Ya sudah, artinya waktu itu juga memang kita per hari itu kurang lebih sekitar 25.000 lah soalnya rupiahnya pemakaian untuk token ini gitu kan. Dikalikan sebulan berarti kan sekitar 250 ribuan gitu kan. Waktu itu saya hitung-hitungnya seperti itu gitu kan. Udah, makanya kita diturunkan ke jamaah. Ya barangkali mungkin satu orang ada yang nyumbang 25.000 per hari atau gimana seperti itulah gitu kan. Nah, harapannya tidak mengganggu daripada kas yang ada gitu. Jadi sudah, kalau memang tidak mencukupi ya sudah, berarti tidak bisa memakai AC gitu. Harapan saya begitu gitu kan. Nah, ini makanya saya kembali lagi ke jamaah. Ini mau seperti apa? Apakah memang mau dibebankan ke kita ekor, mau dibebankan ke kas ini, atau seperti apa gitu kan. Atau harapan saya ya mungkin yang biasa rutin ya mungkin untuk seperti rutin lah gitu, untuk minimal untuk bisa mencukupi daripada pemakaian token selama sebulan gitu kan. Nah, karena kan ngeliat dari sini kan lumayan gede nih, 400.000 nomboknya Pak Eko ya, bulan Oktober dan bulan November gitu. Sudah 2 bulan nih bahwa untuk income token itu disubsidi dari kas ini lagi, artinya ada membebani daripada kas kita gitu. Nah, ini makanya nanti silakan saja, karena dulu perlunya begitu, ya udah kalau tidak bisa terpenuhi ya sudah, jadi bisa menggunakan AC gitu kan. Tapi yang mungkin yang dengan nyaman itu nanti coba dimusyawarakan lagi, atau memang tetap kalau memang nggak ada di subsidi atau seperti apa. Nah, tadi terkait Pak Haji Sabtono masalah sumbangan atau donatur dari RT 2 dipisahkan, ya saya pikir tidak perlu Pak Haji, silakan aja, artinya kegunaannya yang anggap bahwasanya memang kan ya yang ikut ikut sumbangan, ikut jamaah yang suka di sini gitu kan. Jadi jangan dipisah-pisah ya, kalau memang itu dipergunakan untuk kepentingan kebaikan atau ya di luar mushola ya saya pikir tidak
jalan gitu Pak. Daripada nanti Pak. Masalahnya kita ada proyek itu ada penggunaan di luar DKM untuk kegiatan KRT-an. Makanya saya pisahkan. Dia jangan sampai saudara teman-teman itu kan untuk musola, kan? Nanti ikut dan membiayai di RT 3. Makanya saya dari 3 itu umpamanya dari 100% itu harus dibagi persentase, kan? Jadi untuk kegiatan DKM berapa persen, pokoknya DKM 75% gitu kan, untuk semua operasional dan PHBI dan sebagainya. Nah khusus untuk kegiatan RT 25%-nya. Jadi 25% itu pure untuk kegiatan RT. Ketika kegiatan RT itu yang kita pisahkan tidak mencukupi, RT harus bisa inovasi gitu loh. Artinya apa? Penggalangan dana tersendiri, karena apa? Di kita kan ada muslim, ada non muslim. Nah ini kan belum tersentuh nih. Nah yang non muslim itu kan nanti yang tabungannya kan bisa menambahkan buat kegiatan KRT-an, itu tidak bisa untuk kegiatan DKM. Itu yang saya maksud seperti itu. Mungkin Pak Eko terkait ini berarti hanya satu yang belum masuk fasilitas 500.000 tadi ya, karena tadi ini Pak Eko memasukinnya yang sudah masuk baru dimasukin gitu kan, yang belakangannya belum dimasukin gitu kan. Ya saya kira mungkin 11 gitu kan, ya, mungkin harapan saya untuk ke depan dibuat biar lebih simpel, dibuat per bulan saja Pak, untuk memudahkan juga Pak Eko juga nggak repot. Udah kalau memang dananya belum store belum penuh, jadi jangan dimasukin dulu gitu kan, laporannya kumpul. Kalau ini kan dibagi dua nih, satu buat dulu sisanya gitu kan, jadi repot juga. Pokoknya ada yang keselip buat Pak Eko. Baik, mungkin dari saya itu saja dulu. Barangkali dari yang lain teman-temannya ada kasih masukan. Sebelum ke yang lain, barangkali Pak Eko mau menanggapi dulu laporan pengumuman dan sebagainya. Baik, tadi sebenarnya ketika saya tadi nonton dua kali ini, sebenarnya saya yang mengantisipasi karena apa? Keterbatasan atau habisnya posisi token listrik itu bisa saja di posisi tanggal berapa di tanggal berapa gitu. Makanya begitu. Saya selalu rutin, biasanya kalau ngecek berapa kali saya foto video. Nah setelah dari hasil kita lihat, wah ini 1 minggu kan, taruhlah 14 hari gitu, 10 hari 14 hari lagi. Ya sudah, jadi 1 minggu sebelum itu benar-benar tipis, saya sudah mencoba mengisi jalan. Jadi memang takutnya juga kalau saya antisipasi jauh-jauh, takutnya saya ada kesibukan lain atau apa, sebenarnya lupa. Makanya saya coba untuk lebih amannya, lebih safety-nya, saya selalu menarik. Kan kalau misalkan 1 minggu itu kira-kira kan sudah di bawah KWH itu sudah di bawah 200. Nah makanya itulah saya segera untuk mengisi kembali. Dan tadi yang setiap saya mengisi itu, saya mencoba juga untuk mengantisipasi biar saya isi kayak walaupun itu sebenarnya belum bisa menutupi full 1 bulan. Jadi seperti itu tadi. Ya, betul. Saya maksud itu. Jadi dari mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Haji ini ada sekiranya ada penambahan. Itu yang akan karena endingnya kita sudah tidak ada seperti lagi. Berapa lebih seperti itu. Baik, terima kasih.
Iya, terima kasih Pak Eko. Kalau saya sedikit menambahkan, laporan yang Pak Eko buat ini kan, kalau saya lihat total ya, income PLN RT3 plus RT2. Sementara tadi Pak Haji Sapono bilang ada kegiatan yang tidak diambil dari donatur RT2 gitu kan. Tapi kalau laporannya di sini include RT2, sementara kalau suatu saat kita akan memberikan presentasi untuk kegiatan ERN, gimana tuh ngambil presentasinya? Karena totalnya kan ini termasuk gabungan. Kalau mau income yang dari RT2 dibuat terpisah. Jadi misalkan ini hari ini total 11.840, itu ada dana yang dari RT2. Kalau misalkan mau diambil 30% untuk kegiatan RT, berarti kan ada punya RT2 ini gitu, karena masih gabung. Jadi sebaiknya yang RT2 kalau memang kita sepakat tidak diperuntukkan untuk kegiatan internal level 3, yang dari RT2 ini sah terkait seperti itu. Itu masukan dari saya. Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan kan? Baik, Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sabar bentar ya. Sedikit aja tambahan, kalau melihat dari laporan keuangan di bulan Juli itu totalnya 13.900.000 ya Pak. Dan saat ini pertanggal ini itu tinggal 9 juta. Tadi bilang 9 juta ya, setelah dipotong sama ini ya. Artinya sementara pada waktu bulan Juli ini kita kan perhelek itu kan sudah berjalan 3 bulan atau 4 bulan lah ya. Artinya nilainya itu udah sampai puluhan juta gitu ya. Nah, kalau waktu itu 13 juta sekarang 9 juta, artinya kok perhelek jalan tapi susut. Nah, itu yang harus kita tanggulangi gitu loh. Ya, tadi Pak Eko bilang itu saldo sampai saat ini tinggal 9 juta katanya. 9 tadi bicara 9 ya? Hah? 9 ya Pak? 11.840 sampai 11 malam ini. Malam ini artinya tetap surut ya dari 13 ke sini. Gitu. Sementara pada kita ini berjalan udah hampir 4 bulan dengan tambahan perhelek itu sekitar puluhan juta lah, karena sebulannya itu kita ambil rata-rata 5 juta aja udah 3 bulan udah 15 juta gitu kan. Iya dong. Iya. Kenapa susutnya bisa susut? Itu saya juga mesti dievaluasi lagi. Karena apa? Kalau cuma 11 juta, kalau kita susut-susut terus, akhirnya akan minus gitu. Berjalannya itu paling sekitar 6 bulan lagi. Karena kalau kita lihat pengajian ibu-ibu 500, taklim bapak-bapak 500, taklim yasin 300, marbot 400. Dan kalau saya lihat di sini, artinya perputaran pengeluar itu minimal itu 2 juta gitu. Nah, itu mesti kita evaluasi ini gimana gitu, agar setelah 6 bulan jangan sampai surut. Jadi yang 13 juta bisa tahu-tahu timbul 13 juta, kenapa nggak dijalanin lagi dulu? Setelah 13 juta kita dapat perhelek harusnya. Itu aja, mohon saran aja dievaluasi, karena kalau lihatnya ini kayaknya nggak ini gitu. Ya. Terus ya benar kata Pak Dedi, laporannya itu per bulan aja Pak, dikat per bulan. Jadi di sini tercantum ada global masuk, global keluar. Jadi kita lihat neracanya, nanti baru ada buku besarnya, itu totalnya. Jadi kita nanti bisa evaluasi, oh pengeluaran sebulan itu sekian, oh pemasukan itu sekian. Kita bisa itu connect gitu ke situ. Gimana caranya nih supaya bisa balance gitu. Terima kasih, saran aja Pak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin
ini bisa menjadi sedikit penjelasan dari saya. Jadi betul kalau dihitung secara matematik kita rata-rata 4-5 juta. Prelet 4 bulan berjalan sampai dengan Desember. Nah, dalam masa prelet itu berjalan, itu ada kegiatan dari kita, seperti dari kegiatan pernikahan, seperti terakhir saja kegiatan Maulid Nabi yang baru kita jalankan. Itu kalau di atas kertas, itu dalam peringatan Maulid Nabi itu kita hampir menghabiskan dana kurang lebih 6,5 juta. Ya, dan kita itu kalau kita mau berbicara di internal presiden, mohon maaf kalau saya tidak bicara itu dari panitia itu tidak memungut biaya setiap biasanya kita akan melaksanakan peringatan hari besar Islam itu. Jadi sepenuhnya itu di handle oleh yang tadi disebutkan tadi. Itu tadi baru tadi yang langsung erat dengan kaitan dengan peringatan tersebut. Biasanya sebelum kita sampai kita juga sudah terbebani atau sudah mencatat beberapa transaksi pengeluaran sebelum kegiatan. Contohnya misalkan berapa kerja bakti atau segala sesuatu. Nah, itu satu. Dua, tadi saya sampaikan juga tadi, dalam pelaksanaan 4 bulan daripada kegiatan perdana itu, kita juga memberikan subsidi ke ibu tambahan rutinitas sebulan 500.000 rupiah. Jadi seperti itu mungkin konfirmasi dari saya. Ibu karena maksud saya pada waktu bulan Juli sebelum ada trailer itu berarti udah bagus dong, surplus itu saldo tuh. Kenapa setelah ada trailer cuman dengan adanya Maulid kita kan nggak Maulid aja, nanti ada Isra Mi'raj, ada ini gitu, langsung nol itu balance gitu, langsung benar nol saldo itu. Artinya harus dievaluasi bagaimana agar kesenambungan berjalan terus gitu loh, atau dengan cara terserah nanti mengurusnya di mana atau KRT-an sifatnya gitu kan. Karena tadi apa yang dikatakan Pak Haji untuk KRT-an sama Terminal 2, mohon maaf saya bukan ini ya, Terminal 2 tetap nanti ini karena ini saya dapat kotak akhirat itu 20 ya, 20 kotak. Perlu saya besok kan kebetulan di tempat saya ada arisan di gang saya, kebanyakan emang di gang saya. Perlu kami laporkan juga nanti ke jamaah yang ada di situ. Jadi mungkin himbauan karena stok ini kalau memang ada rezeki tambahan bisa ditambah. Tapi kan saya mesti jelas dulu. Jadi begini, kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Karena kebetulan di gang itu pagi itu, mohon maaf, saya ketuanya gitu loh. Jadi harus detail gitu aja. Terima kasih. Terima atas masukan usulannya, saudara. Mungkin satu lagi sebelum kita masuk ke ibu-ibu, karena ibu-ibu juga waktunya terbatas. Ada yang menanyakan? Baik, silakan Pak Maulid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wabarakatuh. Saya hanya sudah saran aja. Harapan saya adalah pengeluaran rutin tiap bulan itu dirinci aja Pak. Misalnya pengeluaran untuk kebersihan, untuk marbot, pengajian, termasuk
pertama itu total berapa, kemudian kotak amal plus perelek berapa, nanti akan ketahuan selisihnya Pak. Karena di sini tadi Pak Eko jelaskan bahwa dari kotak amal juga untuk subsidi listrik kan, untuk bayar listrik, karena dari rumah dari teman-teman tidak mencukupi. Jadi artinya kita punya gambaran. Misalnya contoh, oh ternyata pengeluaran kita tiap bulan 3 juta. Sementara yang masuk ini cuma 5 juta gitu kan Pak. Berarti kan kita punya saldo ini kerja cuma 2 juta. Mungkin ya kalau kita bikin tower. Kalau misalnya memang tidak, jangan dulu. Karena uang yang 2 juta ini nanti kita akan untuk PHBI. Gitu, maksud saya gitu. Jadi kita timbang-timbang dulu deh. Yang kedua, saya juga sedikit teman, kalau seandainya ini kemarin kita tidak mengadakan maulid, mungkin totalnya sudah 17 jutaan Pak. Ya, jadi bukan susut, karena kalau dibilang susut enggak, karena uang dana yang kita fokus sudah dipakai untuk acara maulid, untuk relek. Nah itu aja, jadi harapan saya sih Pak Eko dibikin aja neracanya. Oh ternyata untuk pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, untuk token, mungkin bayar air atau pengajian lain berapa nih sebulan rutin rata-rata. Setelah itu nanti relek masuk berapa, jadi kita bisa punya gambaran. Oh kira-kira kalau misalnya sisanya cuma sekian, kita mau bikin tower kayaknya belum mungkin nih. Ya udah kita tunda dulu, lebih baik kita kumpulin buat acara PHBI, misalnya dari dan lain-lain. Tapi mudah-mudahan sih harapan saya sebentar lagi kita mau beli pemandu nih, mudah-mudahan ada tambahan. Nah kira-kira kalau misalnya memang dari dana yang sisa ini tidak memadai juga, tidak mungkin kan kita cari lagi jalan seperti apa. Tapi harapan saya sih alhamdulillah mudah-mudahan relek bisa tetap berjalan. Jadi yang paling inti adalah harapan saya satu kali di akumulasi aja semua pengeluaran berapa total sebulan rata-rata berapa, biar kita tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ramadan mungkin cukup untuk pertanyaan saudara karena waktu juga. Untuk itu selanjutnya yang mestinya pembahasan tower kita beri kesempatan kepada ibu-ibu yang insya Allah hari Minggu akan mengadakan acara di sini. Siapa yang mau ini? Bu Kesi, Bu Eli. Dari kas DKM relek itu 4 juta. Dari kas Majelis Taklim ibu-ibu 1 juta. Donatur warga RT 03 3.300.000. Pengeluarannya saya globalannya banyak. Tadi sumber dana semuanya saya dapat 10.300.000. Jadi tadi waktu pengajian kita ada juga ini dari warga, donatur dari warga masuk 250. Jadi 10.550.000 yang sudah ada dana pada saya. Itu pun tinggal sisa titik. Pengeluaran yang saya udah keluarkan yaitu sebesar 8.876. 8.876 itu sementara. Untuk sementara. Belum tahu besok ada pengeluaran yang lain. Jadi sisanya 1.674. Benar nggak? Saya mohon untuk bapak-bapak dan pada hari Minggu saya minta tolong untuk kerjasamanya membantu kita ibu-ibu dan mohon untuk kehadirannya karena kita tidak membuat undangan, tidak ada undangan khusus untuk datang. Jadi kita berharap ini adalah acara-acara kita RT. Jadi saya berharap untuk semua bapak-bapak dan ibu-ibu RT kita untuk bisa hadir. Di sini saya untuk memesan makanan itu lebih kurang 200, snacknya 200, kita
ada nasi juga, biasanya kan makanan ini, jadi ada nasi 200 lebih kurang, itu dengan tamu dan kita semuanya di sini. Mudah-mudahan itu cukup, banyak yang hadir. Saya berharap juga semua kita yang 3 bisa hadir, lebih kurang sekitar 100-an lebih. Yang untuk di luarnya mudah-mudahan cukup dengan 200 tadi itu semua. Yang perlu dibantu bapak-bapak apa? Ya mungkin untuk acara itu apa namanya itu? Dekorasi sama yang lainnya mungkin sound systemnya atau apa, mungkin kalau ada sound system sebenarnya mungkin kita sederhana aja, tapi Pak Haji minta kita bikin ada bannernya, jadi tahu kita ada santunan yatim, cuman itu aja sih. Banner sudah siap kata Pak Haji. Sudah siap. Jadi mungkin kalau mau main di sini rencananya kan tadi di dalam, kata saya bilangnya di dalam, tapi kalau daripada nanti kita mepet waktunya mau sholat lohor, makanya mendingan di luar aja. Karena besok juga ada posidahan dari RW ke RW, dari KRW posidahan. Jadi kita mengadakan di luar aja. Kalau ada tamu-tamu yang lain mungkin di dalam maksudnya. Menjaga untuk kebersihan juga. Begitu Pak Madan, acaranya di luar. Ya, informasi Bapak di dalam kan. Kayak kita mau lukan waktu di sini ya. Iya. Tapi nggak usah pakai panggung kali ya. Nggak usah. Oh, Pak Haji, nggak pakai panggung apa gimana? Nggak usah. Kalau kata kita mah ininya di sini, ya enak di sini aturan mah. Ya, tuh Pak Haji jadi mau bantu panggung. Di sini kan? Di sini Pak. Kayak waktu itu. Ibu-ibu, bapak-bapak punten. Maaf Pak Ramadan. Maaf usulan dari saya, maaf kalau diterima. Maksud saya itu kita sederhana aja, karena ini acara biasa rutin setiap sebulan sekali per RT kan, tiap-tiap RT. Jadi jangan kesannya jangan terlalu luas. Kita gak enak ke RT yang lain juga, maksud saya gitu. Padahal benar juga kalau kata saya nggak perlu sebetulnya benar itu gitu. Karena ini kita juga karena kemarin itu melihat dari RT 2 pakai benar segala. Nah nanti ini bisa dibikin contoh sama RT yang lainnya. Di RT 3 juga kemarin ada banner, ada ini. Maksud saya nggak mau seperti itu. Jadi saya pengen nunjukin nih sekalipun sederhana, tapi kita berjalan. Maksudnya seperti itu gitu. Jadi lah ini aja diminimalkan, jangan terlalu ini. Bisa kiai di sini, kita pada di bawah juga bisa di sini. Gitu. Maksudnya seperti itu. Gitu. Soalnya ini mah bukan acara yang gimana gitu. Ini kan sebulan sekali kita kegiliran tiap bulan gitu. Jadi di mana-mana juga sederhana. Cuma yang di RT 2 kemarin emang rada mewah gitu. Kita jangan seperti itu. Kasihan sama RT yang lain. Nantinya begitu. Maksud saya tadinya seperti itu, karena saya juga nggak tahu kalau udah bikin banner. Itu aja dari saya. Tapi itu mah terserah. Maka aku udah tahu pada itu mah terserah. Cuma saya mau gitu aja. Jangan kita ngasih contohnya jangan terlalu ini. Karena ini bukan perayaan bukan kali besar. Ada timpring ya? Ada timpring, tapi kata timpring juga biasa aja pertamanya. Biasa aja kita. Kebetulan Bu Kesi informasinya bannernya udah dibikin. Udah. Kata siapa? Sudah dibikin sama Pak. Iya, karena PR itu malam. Tapi PR kan udah dibilangin, kayak mau bikin banner udah nggak usah Kelly, kita biasa aja. Malah Kelly bikin sama Pak Haji. Udahlah, udah kata lanjuran. Kalau saya sih prinsipnya
banner satu udah dibikin. Yang kedua kebetulan ada yang mau nyumbang panggung, gitu kan. Artinya kalau hanya sekedar panggung banner itu nggak termasuk satu kemewahan, Bu. Hanya kita untuk membedakan, kita memuliakan ulama, ya udah di panggung ulama lebih mulia, gitu kan. Itu aja sih. Jadi daripada udah dibikin nggak dipakai mubazir. Iya betul, iya karena udah mah nggak apa-apa. Saya juga udah terlanjur. Tahun depan nggak pakai? Iya biasa aja, kadang-kadang aja kita nggak enak ke RT yang lain. Kan kita dari PKS, maksud kita kan PKS itu kalau bisa seumur hidup gitu. Acara ini saya harap seumur hidup kita lanjut gitu. Kalau ada begini kita terlalu mewah-mewahan, nanti RT lain lama-lama, nah lama-lama jenuh gitu, lama-lama gitu. Nah saya juga ada seperti itu. Padahal harapan saya tidak seperti itu gitu, untuk selamanya seumur hidup gitu. Kalau bisa menangani anak yatim yang ada di Permata. Kalau udah ini udah terlanjur apa-apa. Tapi kalau saya usul lagi, sebenarnya kalau saya mau usul lagi lebih sederhana, nggak usah lagi ngadain DTT. Iya, karena biayanya itu lumayan itu, mendingan juga nggak usah, kasih langsung aja ke yatimnya. Gitu. Ya. Jadi lebih sederhana lagi, Bu. Sebenarnya itu kita nggak perlu terlalu mengadakan gitu kan, tapi kadang kan sesekali apa salahnya kan gitu ya. Jadi dari YKS itu nggak minta Iya, dari tapi dari mana-mana udah begitu, jadi ngikutin kok nggak enak lah, intinya begitu. Dari YKS-nya juga begitu kan, dia cuma hanya ngasih juga ke kita 300, cukup nggak cukup segitu. Bukan hanya snack aja. Gitu. Tapi jadi tradisi pakai makan gitu ya, Bu ya. Ya. Makan baru di RT 2 dan akan di kita. Biasanya lontong, kalau enggak bakso gitu. Iya, kalau yang begitu Bu nggak terlalu mahal kali mangkoknya. 5.000. Ya biasanya cuma juga becetan mendingan simpel. Biasanya dari tahun ke tahun saya ininya karena undangan itu nggak sampai 200, ini 150. Itu pun juga kita hanya bikin makanan 2 juta itu udah cukup. Karena sekarang semuanya apa mahal-mahal begitu kok nyampe melunjak begitu sebesar begitu gitu biayanya yang ininya. Bisa saya tuh di RT itu ngambil uang 2 juta tuh cukup. Kita bikin lontong atau soto, udah itu aja. Ini juga kalau bisa dibikin materi, cuma kita kan udah males ya, males capek. Ini tadinya mau bikin bakso juga sih. Nah ini baru kali ini coba kita untuk makan baru kali ini ya, ternyata kita ya membengkak juga biayanya. Alhamdulillah dengan ada donatur banyak masuk ini itu mencukupin juga gitu. Malah alhamdulillah lebih dari cukup lah. Kalau menurut saya tadi katanya masalah panggung dan berhubung yang satunya nggak dibikin, sementara yang panggungnya belum, sebaiknya panggungnya nggak bisa. Itu apa? Nanti malah bikin ya mau nggak mau kita jangan yang lain bikin panggung tapi dengan jual biaya, sementara kita tidak. Kan saya di sana. Jadi lebih baik yang panggungnya lebih baik. Ya, dapat panggung. Jangan yang sudah dibuat, kita pesan. Ini kelanjutannya dengan RT yang lain. Gimana aja kemarin RT 2 juga dulu di bawah. Ya, nggak pakai panggung. Gimana Pimpro? Ya, Pimpro-nya bukan saya, Pak. Terserah yang lain, Bapak. Tadi berarti sudah sepakat acara diadakan di luar dengan menggunakan banner ya dari depan Untuk ibu yang ingin pulang dipersilakan. Terima kasih. Anak yatim di depan, bapak-bapak di belakang. Bapak-bapak di belakang. Ibu di bawah. Anak yatim di depan. Sampai ke kecamatan.
setiap bulan. Alokasi dalam Perelek untuk kebutuhan DKM antara lain anggaran rumah tangga DKM, kegiatan PHBI, dan kegiatan kegiatan yang sifatnya membantu. Kemudian persiapan kegiatan santunan anak yatim. Nah ini perlu saya tanyakan, apakah besok kita mengadakan kerja bakti untuk persiapan itu? Nanti akan saya buatkan pengumumannya di DKM. Pagi ya, nggak usah ini Pak. Orang cuma masang banner doang. Kalau mau dibersihin nggak apa-apa. Soalnya mau pakai ponsel Pak. Nanti cukup yang punya pakai phone sama yang tidak mampu saya. Berarti kalau mau ya sekalian besok angkut phone. Kan intinya Pak, deliverynya nggak perlu. Bendahara saldo kas saat ini tercatat 11.840.000. Kebutuhan listrik token ini selalu nambah, jadi tetap akan dilaksanakan pemasangan penghidupan AC. Maksudnya tadi karena minus dari jamaah yang memberikan sumbangan untuk token, dan terpaksa harus ngambil dari kas DKM. Ya berarti pokoknya token yang digalang dari teman-teman ini merupakan penerimaan kas saja. Ya. Jadi semua keluarga dari kita sudah kami. Jadi Pak Eko tidak perlu menjelaskan gitu kan, karena dimunculkan pembukaan November orang bukan tanya gitu. Ini ada pengeluaran token, penerimaannya tidak ada gitu. Nah jangan sampai terjadi pertanyaan seperti itu. Jadi begitu baca laporan orang sudah paham. Tidak padanya aja udah. Usulan laporan dibuat per bulan. Income Perelek warga RT 02 mohon dipisahkan mengingat peruntukannya. Kemudian ibu-ibu seperti yang sudah sama-sama mendengar, acara akan diadakan di luar, hanya pasang banner dan sound system. Mungkin itu saja yang dapat kami rangkumkan untuk pertemuan pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Siap. Kita adakan kerja bakti untuk kurang lebih mempersiapkan kegiatan di hari Minggu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, saya ini kita tutup bersama-sama dengan membacakan